Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dwi Santoso. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi seni budaya di LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 2290683. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ya, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, supaya ilmu kita berkah, manfaat untuk ke depan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba salah satu untuk ketua kelasnya, Iksan, coba pimpin doa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Coba, ada yang mau memimpin jadi dirijen? Rizka, ya, silakan maju. Untuk yang lain, coba berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, coba boleh duduk. Kembali Rizka, terima kasih. Untuk pagi hari ini, kelas A berangkat semua? Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat, semangat? Semangat supaya lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, berarti semangat semua. Nah, kemarin kita sudah mempelajari batik atau ragam hias pada bahan tekstil. Kita melanjutkan untuk bab sekarang itu pada bahan kayu. Coba
Untuk bahan kayu, kira-kira teknik yang digunakan apa saja? Ukir. Kalau ukir alatnya apa? Pahat. Nah, pahat ada banyak sekali untuk modelnya. Terus ada lagi teknik yang lukis. Berarti melukis di media kayu langsung. Paham ya? Dan satu lagi motif gabungan antara lukis dan iya, betul. Untuk ragam hias itu sendiri ternyata ada beberapa jenisnya atau macamnya. Ada ragam hias berarti yang berasal dari tumbuhan. Terus ada ragam hias fauna dari terus geometris dari garis-garis yang membentuk motif batik atau ragam hias. Satu lagi figuratif itu dari bentuk apa? Manusia. Contohnya apa? Misalkan wayang itu juga masuk figuratif. Nah, coba Pak Guru pengen tahu kira-kira ada nggak yang bisa menggambar motif ragam hias? Bebas, mau motif yang seperti apa? Yuk, acung. Ya, Agni coba ke depan. Motif batik terserah Agni. Ayo. Ada lagi? Sampingnya Agni. Ya. Ini motif apa? Ini fauna. Ya, fauna bentuknya apa? Hewan. Hewan apa? Kupu-kupu. Oh, berarti Akti sudah tahu. Ini berarti ragam hias jenis fauna atau kupu-kupu, hewan. Paham semuanya? Oke, tepuk tangan untuk Akti. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari menerapkan motif ragam hias pada bahan kayu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya bisa kelihatan ya di belakang. Coba salah satu dibaca untuk tujuan pembelajaran. Rahmawati coba kelihatan ya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menciptakan karya ragam hias pada bahan kayu dengan baik. 2. Peserta didik mampu menyajikan hasil karya ragam hias pada bahan kayu dengan baik. Ya, ada dua tujuan pembelajaran. Terima kasih ya. Yang pertama, peserta didik mampu menciptakan karya ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, berarti peserta didik mampu menyajikan. Setelah kalian berkarya, terus disajikan dan dipresentasikan di depan kelas seperti itu. Paham untuk tujuan pembelajarannya? Paham. Nah, untuk KD dan indikator di sini. Yang pertama, untuk kompetensi dasarnya adalah membuat karya dengan berbagai motif hasil pada bahan kayu. Itu adalah inti dari KD atau pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk turunannya, itu masuknya indikator itu ada menciptakan karya yang ragam hias pada bahan kayu dan menyajikan dan mempresentasikan hasil karya ragam hias pada bahan kayu. Nah, turunannya di tadi tujuan pembelajaran. Paham? Untuk materinya jelas kita akan fokus pada bahan kayu. Kira-kira setiap kelompok bawa atau tidak? Alat dan bahannya bawa semua. Jadi sudah siap. Untuk pembagian kelompoknya juga ada ya. Ya, ada berapa kelompok di sini? 7. Dan kelompok ada yang 4, ada yang 3. Coba Pak Guru di sini akan membagi LKPD yang akan dipelajari kalian atau sebagai acuan kalian dalam belajar pada pagi hari ini. Dan kelompok 1 kelompok 1 ya. Silakan dipelajari. Di situ ada soal yang perlu kalian
diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, sebelumnya coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri. Pada hari ini kita akan mempelajari materi seni budaya tentang menggunakan ragam hias sebagai bahan kayu. Pada materi ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, dan mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, atau geometris pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat permukiman adat dan bagian bangunan. Selanjutnya ada video tutorial membuat ragam hias pada bahan kayu. Nah, untuk hari ini kita fokuskan, kan tadi ada 3 teknik dalam membuat ragam hias pada bahan kayu. Kita ambil yang paling mudah di sini, yang alatnya gampang ditemukan, yaitu teknik lukis di dalam bahan kayu itu. Ya, ini ada cara membuat ragam hias pada bahan kayu. Kita amati menggambar sketsanya di mana dulu? Kertas. Terus diaplikasikan pada media kayu. Nah, lalu setelah ini sketsanya jadi, lalu diapakan? Dikasih warna. Ya, ini kita lanjutkan mengaplikasikan warna di dalam sketsa tersebut. Ini sudah tahu ya cara membuatnya seperti ini. Ada gambaran ke depan? Nah, setelah kalian mempelajari atau melihat video tersebut, kira-kira tertarik tidak untuk melakukan atau menggambar ragam hias pada bahan kayu? Tertariknya? Selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok, berdiskusi. Silakan cari motif apa yang kelompok kalian inginkan. Coba untuk kursinya atau mejanya boleh disesuaikan dengan kebutuhan kelompok kalian. Setiap kelompok silakan dibebaskan mau membuat karya seperti apa, sesuka kalian dan sebisa kalian. Setiap kelompoknya silakan diskusikan mau motif flora, fauna, figuratif atau geometris. Nah, kita buat perjanjian, kita selesainya mau berapa menit. Nah, supaya waktunya efektif untuk 2 jam pelajaran ini selesai ya.
Ya, nanti 1 jam kita menggambar, 1 jam kita presentasi atau menyajikan di depan kelas. Sesuai dengan LKPD-nya, di situ kalian juga setiap kelompok mencari makna. Silakan dibagi masing-masing anggota kelompok tugasnya. Ada yang menggambar, ada yang mencari maknanya. Siap ya? Siap. Ya, siap. Silakan untuk dimulai. Silakan disiapkan bagi anggota kelompoknya, bagian yang baca siapa atau yang pegang gambarnya siapa. Sudah siap? Kelompok pertama, coba kelompok parang, motif parang. Ada enggak? Ya, silakan maju ke depan. Kelompok pertama, ayo tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Raden Parang adalah salah satu motif tanduk hias yang paling tua di Indonesia. Parang berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Pereng yang menggambarkan sebuah garis menurun dari kiri ke bawah secara diagonal. Dengan motif S, jaring-jaring tidak terputus mengembangkan fungsi nambungan. Bentuk dasar huruf S diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat yang tidak pernah padam. Batik Parang bahkan menggambarkan kain yang belum rusak, baik dalam arti memperbaiki diri, cedera upaya mereka, serta bentuk hubungan di mana batik Parang pada masa lalu adalah hadiah yang mulia untuk anak-anaknya. Batik Parang biasanya digunakan untuk acara pembukaan, misalnya senapati yang ingin pergi berperang agar pulang membawa kemenangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sudah cukup ya? Presentasi dari kelompok pertama. Tepuk tangannya.
Yuk kelompok berikutnya coba kelompoknya Anabel. Yang belakang silakan ya, jangan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami akan mempresentasikan hasil karya ragam hias yang telah kami buat. Kami membuat ragam hias dan sejarahnya timbulnya motif gantung berdasarkan buku dan literaturnya yang ada selalu mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Tionghoa ke wilayah Cirebon. Dalam perkembangannya, motif Megamenkung mengalami banyak perkembangan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Motif Megamenkung dikombinasi dengan motif hewan, bunga, atau motif lain. Sesungguhnya, gabungan motif seperti ini sudah dilakukan oleh para pembatik tradisional terdahulu. Namun perkembangannya menjadi sangat pesat dengan adanya campur tangan dari para perancang busana. Selain motif warna motif Megamenkung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamenkung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain-lain. Proses produksi Cirebon, ya, daerah Cirebon. Ragam hiasnya Megamenkung. Bentuknya seperti apa? Awan. Terinspirasi dari bentuk awan. Mendung. Berarti ketika mau hujan. Ya, tepuk ya. Ya, tepuk tangan di kelompok ini. Silakan kelompok berikutnya. Siapa yang siap? Jom. Siap maju. Ya, ini dulu kelompoknya siapa yang Naswa. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ke atas. Ya. Yang belakang tenang ya. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya ragam hias yang telah kami buat. Kami membuat ragam hias fauna. Bentuk ragam hias ini didasarkan pada berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Dalam membuat ornamen motif hias ini bisa digabung dengan ragam hias lainnya. Ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias hewan tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, gulaman, anyaman, serbuk, dan kain jepit. Ragam hias bentuk hewan dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal dengan tertentu di Indonesia seperti burung cendrawasih di Papua, maupun di Nusa Tenggara Timur dan gajah jelangkung.
wabarakatuh. Ya, kelompok ini membuat ragam hias apa ini? Fauna. Fauna motif apa? Hewan. Nah, cukup untuk presentasi kelompok ini. Silakan boleh kembali. Tepuk tangannya. Tapi ada 4 kelompok yang dari perempuan, dari coba yang kelompok laki-laki. Kelompoknya Iksan coba maju kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ragam hias yang pernah kami buat. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Banyak ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menghubungkan bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kelompok ini membuat ragam hias seperti namanya geometris. Berarti ragam hias geometris itu terbuat dari kumpulan apa? Garis. Ya. Cukup untuk presentasinya. Silakan kembali. Temukan untuk kelompok ini. Untuk kelompok penampil berikutnya dari laki-laki, sekarang dari kelompok perempuan. Coba yang siap, kelompoknya tadi silakan duduk coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya ragam hias yang telah kami buat. Kami membuat ragam hias flora dengan motif ikan. Ragam hias flora adalah karya seni yang dibuat terinspirasi dari objek gambar alam flora atau tumbuh-tumbuhan sebagai sumber original. Ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan bentuk-bentuk seperti bunga, sulur, daunan dapat dijumpai pada barang-barang seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan sorghum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini membuat motif flora. Di sini dominan warna hijau karena flora daunnya. Kebanyakan flora itu motifnya mengambil dari bentuk daun warnanya hijau, terus ada merah dan ada seluruhnya coklat itu. Paham ya? Ini motif flora. Sudah cukup untuk kelompok ini. Silakan duduk kembali ke bangkunya. Tepuk tangan. Tinggal satu kelompok. Ya, silakan dipersiapkan kelompoknya. Ayo. Bentuk ragam hias ini dirancang berdasarkan objek manusia yang digambar dengan gaya tertentu. Ragam hias manusia atau figur ini biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas motif apa ini?
Ya, ini biasanya motif yang sering digunakan dari daerah Papua. Seperti itu. Cukup ya untuk kelompok ini. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Untuk berikutnya, ini sudah selesai. Semua kelompok maju. Dari apa yang kalian buat, setiap kelompok menggambar beda-beda dari motif yang kalian buat, yang kalian lihat di depan itu motifnya apa saja tadi? Flora, fauna, geometris, figuratif. ada lagi? Sudah. Berarti tadi mega mendung itu maksudnya motif yang mana dari empat ini? Geometris. Ya, karena garis. Ya, tonjolan untuk motif garis. Selain tadi mega mendung lagi yang motif dayak itu maksudnya garis atau corak. Yang motif dayak yang warnanya dari kelompoknya siapa tadi? Ya, corak. Itu karena melambangkan dari tanaman. Jadi maksudnya corak. Ya. Setelah dayak itu namanya parang. Ya, itu yang tadi sudah dijelaskan floral, fauna dan sebagainya. Kalau parang maksudnya apa? Geometris. Ya, paham semua berarti ya? Alhamdulillah, paham semua. Nanti untuk pembelajaran hari ini sudah cukup karena kalian sudah paham semua. Nah, dari apa yang kalian pelajari untuk hari ini, kira-kira ada pesan atau kendalanya pengalaman selama belajar ini? Pastinya ada ya. Silakan dituliskan, semua menulis. Pengalaman masing-masing kan pastinya berbeda-beda dengan teman sebelahnya. Ditulis pengalaman yang kalian rasakan selama mempelajari motif batik ini. Pengalaman dan kendala yang dialami. Di sini dikasih waktu 5 menit untuk menuliskan pengalaman dan kendalanya. Sudah cukup ya, nanti dikumpulkan untuk pengalaman belajar dan kendalanya. Coba, tapi salah satu saya pengen tahu pengalaman apa yang kalian rasakan selama belajar ragam bias motif batik ya, yang diterapkan pada media kayu. Coba untuk pengalaman belajar, Pak Guru pengen tahu dari Anabel. Coba pengalaman belajar apa yang kamu rasakan selama belajar motif ragam bias? Pengalaman yang saya dapatkan dari pembelajaran ini yang pertama menyenangkan karena kami dapat mengembangkan kreativitas kami dalam bentuk gambar ragam bias. Dan saya sendiri merasa bertambah ilmu, terutama dari mempelajari budaya daerah yaitu ragam bias, makna yang terkandung di dalamnya. Ya, berarti pengalaman yang pertama yang kalian rasakan pastinya menyenangkan ya. Menjadi tahu apa enggak arti dari motif ragam bias daerah tertentu. Oh, jadi tahu ini maknanya ini motif flora semuanya. Oh, ini berarti tumbuhan atau hewan atau yang lain seperti itu, jadi tahu. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari juga pastinya bukan pengalaman saja, pengalaman yang menguntungkan, ada yang kesulitan atau kendala. Coba mau membacakannya, nanti keras. Kendala yang saya rasakan selama pembelajaran ini adalah waktu praktik yang kurang lama serta peralatan yang terbatas. Ya, itu kendala, salah satu kendala. Mungkin banyak sekali kendala yang dialami yang lain. Di luar waktunya yang singkat dan bahannya yang sulit didapat. Nah, untuk alat mungkin karena terbatas transportasi, ya bisa jauh dan sebagainya. Tapi kan sekarang bisa beli online, dimudahkan dengan teknologi seperti itu. Paham semuanya? Ya. Kalian sudah pengalaman, kendala dan sebagainya nanti dikumpulkan. Nah, di sini kalian ada tes individu, tes kemampuannya. Silakan dilihat di HP kalian, di
Di situ sudah ada soal di grup WA-nya. Silakan dicari, dikerjakan individu supaya kalian bisa. Soalnya sudah ada di situ, dikerjakan. Nanti langsung dikirim saja. Ada 3 pertanyaan. Sudah selesai semua? Sudah kirim? Oke. Berarti untuk materi ragam bias pada media kayu sudah selesai. Poin-poin yang kita dapatkan apa saja yang belajar? Kira-kira apa? Yang jelas kita menjadi tahu apa itu ragam bias daerah, terutama daerah-daerah yang mana? Yang jauh dari daerah kita. Terutama tadi ada dari Cirebon, Dayak, apalagi Papua. Nanti ada motif figuratif dari Papua dan maknanya. Itu poin yang kita dapatkan pada siang hari ini. Paham semuanya? Nah, dilihat dari apa yang kita di depan tadi, kelompok mana yang paling bagus dalam penjelasan? Kelompok mana? Ya, dari hasil karyanya berarti motif parang. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang membuat motif parang. Parang rusak tadi. Jangan lupa kan kita belajar untuk media lain. Tetap membawa buku materi tentang ragam hias. Kita aplikasikan ke bahan lain. Ya, paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan boleh ke mas-mas. Ya? Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Siap, mulai. Yes, yes.